banyak juga pertanyaan jaringan internet pas trial test dengan online test apakah harus sama. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Arum di sini. Jadi hari ini aku mau buat video tentang Q&A ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang udah komen di video sebelumnya. Aku belum sempet balesin semua karena banyak banget ya. Aku happy banget antusiasme teman-teman semua untuk ikut di rekrutmen BUMN ini ya. Sebagai warga negara Indonesia, aku bangga dan semangat gotong royongnya tuh luar biasa. Jadi pas aku nggak bisa jawab atau belum sempet jawab, itu ada teman-teman lain yang bantuin gitu. Happy banget sih di situ. Sebelumnya aku disclaimer juga ya. Jadi aku ini kan sama ya, maksudnya kita sama-sama pencari kerja di sini. Jadi sama-sama pelamar dan lagi mencari kerja. Jadi aku di sini bukan ahli. Pokoknya di sini kita sifatnya sharing aja ya. Sharing aja bareng-bareng. Kalau yang nggak bisa kita bantu jawab. Kalau yang bisa kita jawab. Begitulah. Jadi Q&A-nya itu banyak banget. Cuma di sini aku mau jawab beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan saja ya. Ada sekitar, aku lihat itu banyak banget sih pertanyaannya, dan itu luar biasa ya, kritis-kritis kita pelamar BUMN. Pertanyaannya aku udah bikin poin-poin, ada sekitar 8 nanti pertanyaannya. Kalau nanti ada banyak pertanyaan lagi mungkin akan ada part 2 ya Q&A yang aku bikin. Oke. Sebelumnya mohon maaf, ini suaraku, jadi di komen itu juga banyak yang protes ya, ini suaranya kecil banget kak, bisa pakai mikrofon atau apa dan sebagainya. Jadi teman-teman, sebelumnya mohon maaf dan terima kasih masukannya. Emang pada dasarnya suaraku tuh kecil dan aku lagi beli mikrofon, cuma karena ini jauh ya, pakai online shop, jadi belum nyampe. Jadi mohon maaf ya. Untuk video kali ini juga aku belum bisa pakai mikrofon. Aku udah berusaha menaikkan sedikit tafnya, volume suara aku. Nanti juga aku bantu juga pas editing, semoga ini akan lebih terdengar jelas. Jadi teman-teman dibantu nanti di pas lagi nonton dinaikin aja volume di perangkat masing-masingnya. Mohon maaf gitu. Ini balik lagi ya ke pertanyaannya apa. Yang paling banyak ditanyakan itu satu, kalau hari ini tidak ikut trial test apakah bisa ikut tes TKD. Nah ini banyak banget yang masih menanyakan, boleh nggak sih kalau nggak trial test TKD-nya masih boleh gitu. Jawabannya boleh banget. Jadi trial test ini tuh kalau aku baca di Google, aku pelajarin di beberapa artikel juga, ini tuh sifatnya nggak wajib tapi disarankan ikut. Jadi boleh teman-teman yang kemarin error di trial test ataupun tidak berhasil masuk dalam ke linknya ataupun berhalangan hadir, nanti pas jadwal online test TKD dan core value-nya masih boleh banget ikut. Jadi trial test kemarin tuh sebenarnya buat bantu kita untuk lebih mengenal sistem sih. Jadi kita nanti pas TKD itu nggak gelagapan gimana prosesnya gitu. Jadi beruntung banget kalau teman-teman bisa ikut trial test. Jadi nanti makanya banyak banget pertanyaan-pertanyaan kenapa nggak bisa masuk, kenapa. Jadi nanti pas lagi TKD, pas online test yang sesungguhnya itu bener-bener kita udah siap gitu, udah tahu gitu. Jadi mengurangi kendala pas lagi TKD tes gitu sih teman-teman. Oke, yang kedua, trial test itu berapa soal. Nah ini juga banyak banget sih teman-teman. Jadi yang video kemarin aku tuh kan kayak bingung gitu karena aku buru-buru dan langsung pencet selesai, padahal aku baru nyelesain 5 soal. Tapi ternyata banyak banget komen-komen yang aku baca juga teman-teman yang
nggak skip, maksudnya tetap ngikutin counting down dari sistemnya itu, ternyata emang soalnya juga cuma 5 soal. Jadi nanti buat teman-teman yang kemarin nggak skip, boleh komen juga memastikan bahwa emang soalnya trial test kemarin tuh nggak banyak, cuma 5 soal gitu. Karena aku pengalamanku kemarin tuh aku skip, lanjutkan dan langsung klik selesai, itu nggak bisa masuk lagi itu. Jadi aku cuma dapat 5 soal, padahal waktunya kan 45 menit ya. Jadi aku pikir trial testnya tuh banyak soal gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang kemarin ngalamin banyak soal pas trial test, nanti boleh komen di bawah ya, bantuin jawab gitu. Jadi kalau aku kemarin cuma 5 soal. Kemudian yang ketiga ini juga pertanyaan banyak yang masih bingung, pakaian saat trial test itu apakah ditentukan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ketentuan kita mau pakai baju apa. Jadi sebaiknya sih pakai baju yang sopan dan rapi aja, seperti kalau kita ikut ikut rekrutmen atau pas lagi offline ya, maksudnya rekrutmen langsung gitu kan, kita kan pakai baju kan nggak mungkin kaos oblong atau tank top kayak gitu-gitu ya. Jadi kita pakai baju yang sopan dan rapi saja, kayak kita mau ngelamar pekerjaan seperti biasa lah gitu. It's okay, nggak harus hitam putih hitam, nggak terus biru atau apa gitu, yang penting rapi dan sopan. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah boleh pakai kertas kosong untuk ngitung atau coret-coret. Jadi sebenarnya kalau kemarin pas lagi trial test aku tuh nggak nemu soal matematika ya. Cuma nanti teman-teman kalau yang kemarin trial test nemu soal matematika boleh sharing ya di komen. Cuma katanya sih TKD-nya nanti ada soal-soal hitungan gitu. Jadi jawabannya apakah boleh? Aku rasa boleh sih kalau kita cuma coret-coret hitung-hitungan gitu, karena meskipun direkam kan tetap kalau ngitung kan kita nggak mungkin ngawang ya gitu, bisa harus coret-coret gitu. Menurutku ya, nanti boleh lah. Pokoknya di sini tuh aku nggak ada maksud menggurui atau so ahli atau apa ya, kita cuma sharing aja lah bareng-bareng gitu. Aku juga happy banget sih yang di video kemarin itu kita sharing banyak banget yang ngasih, yang kalau aku ada salah dibenerin gitu, kalau aku nggak bisa jawab juga dibantu jawab gitu aja ya. Nanti kita teman-teman, pokoknya aku kasih video ini buat kita sharing bareng-bareng. Terus lanjut, pertanyaan berikutnya, apakah harus menggunakan laptop atau perangkat yang sama? Nah ini, kalau teman-teman baca di email, jadi kan kalau kita lolos administrasi kan kita dapat email ya, email link jadwal dan sebagainya. Itu ada syarat ketentuannya tuh di bawah itu, dan di situ ditulis bahwa kita harus menggunakan laptop atau PC atau perangkat yang sama saat trial test maupun saat tes online nanti pas TKD gitu jawabannya. Jadi terus kalau yang berikutnya lagi ada pertanyaan, ini juga banyak juga nih yang bingung kemarin. Saat capture wajah itu bermasalah. Aku juga ngalamin hal yang sama teman-teman. Jadi kemarin itu sempet bingung pas baru masuk ke login ke mulai tes di trial testnya itu bermasalah ya pas capture wajah dan sebagainya gitu. Jadi balik lagi ke tadi, ternyata di link email jadwal kita trial test itu di paling bawah itu tuh ada kayak PDF ya, ada kalau bentuknya itu PDF. Jadi kita klik aja, nanti dia ada kayak kalau kita bingung, peserta dapat mempelajari petunjuk berikut sebelum menghadapi trial test dan online test. Klik di sini. Nah, itu kita klik aja, nanti ngedownload PDF. Di situ tuh ada banyak banget Q&A pertanyaan. Salah satunya yang tadi yang bingung di capture wajah ya. Jadi ada nomor 5, nanti teman-teman lihat aja di nomor 5, apa syarat dan ketentuan registrasi wajah. Jadi kemarin yang error pas registrasi wajah itu ada ketentuannya nih. Di situ tuh silakan mulai foto dengan posisi wajah lurus ke depan. Jadi posisi wajah tuh lurus ke depan dan mata menatap ke layar kamera. Mata kita harus menatap ke layar kamera.
Kemudian selama online test berlangsung, wajah harus tetap terlihat jelas di frame webcam. Jadi jangan kabur-kabur gini hilang. Gitu ya, tetap ada di cam ya, tetap ada di webcam, di frame-nya, tidak terpotong. Ini kan terpotong ya. Jangan sampai terpotong kayak gini. Jadi tetap harus ada di webcamnya gini. Dan terkait pose, aksesoris pencahayaan yang perlu diperhatikan, nanti bisa lihat ya. Di sini ada contoh-contohnya, posenya harus seperti apa. Harus pokoknya masuk gini lurus, menatap ke webcamnya. Wajahnya berada di dalam frame. Kemudian diperbolehkan pakai kacamata. Buat yang minus kayak aku kan, kalau nggak pakai kacamata nggak bisa lihat ya, kita nggak bisa baca. Nanti nggak bisa baca soalnya dong. Terus pencahayaannya di wajah cukup gitu. Terus apa yang harus dilakukan agar lancar dalam proses online test itu, webcam harus dalam posisi aktif. Dan ini kalau error dalam webcamnya itu juga tutup tab lain pada browser yang aktif agar online test dapat berjalan lancar. Aplikasi lain itu seperti Microsoft Office, Adobe dan lainnya gitu, biar nggak berat sih laptopnya atau PC-nya. Dan koneksi internetnya pastikan dalam keadaan stabil gitu teman-teman. Jadi buat yang error kemarin itu seperti itu ya, yang capture bermasalah gitu. Aku juga kemarin tuh sempat bermasalah pas capture, jadi aku keluar dulu, aku refresh browsernya. Itu nggak apa-apa sih katanya. Jadi aku kemarin juga refresh dulu browsernya. Terus kemudian kan katanya kalau yang dari email yang kita ketentuannya itu harus backgroundnya itu nggak ada objek lain gitu. Maksudnya biar fokus sih sebenarnya intinya. Nah ini juga banyak banget pertanyaan, apakah background harus putih gitu. Jawabannya tuh nggak harus teman-teman. Intinya tuh yang kayak tadi aku bilang ya, maksudnya jangan sampai kayak kita tuh backlight membelakangi cahaya, terus jangan sampai muka kita tuh nggak on frame gitu. Jadi backgroundnya itu sebenarnya bebas, mau tembok putih atau mau apapun warna-warni, pakai gorden atau pakai apapun tuh bebas, asal tidak backlight dan wajah kita tuh terlihat gitu on cam gitu dan on frame ya gitu teman-teman. Jadi don't worry kalau yang nggak punya tembok putih atau apapun. Nah kalau backgroundnya apakah harus sama pas trial test atau pas online test? Aku rasa sih nggak harus sama, nggak apa-apa ya, kan kita punya mau pindah ke ruangan lain atau apa gitu. Yang penting wajah kita harus sama ya, maksudnya jangan pakai orang lain gitu, jangan pakai joki gitu. Nah yang terakhir ini juga aku nggak tahu nih, ini banyak juga pertanyaan, jaringan internet pas trial test dengan online test apakah harus sama gitu. Jawabannya harus sama ya, sama kayak perangkat tadi, harus sama. Itu ada di syarat ketentuan yang di email ke kita. Kontak centernya, kontak center yang dari FCHI ada di sini juga ya. Kalau teman-teman juga mau mencoba menghubungi, kalau ada pertanyaan lain kan bisa ada kontak centernya yang ahlinya, yang benar-benar panitia rekrutmen bersama BUMN-nya. Tapi kayaknya tuh banyak banget pertanyaan dari teman-teman, maksudnya mereka, aku juga lihat di Instagramnya juga bilangnya masih ngantri gitu. Jadi karena antusiasnya luar biasa, jadi banyak banget pertanyaan masuk, jadi masih ngantri gitu aja sih. 8 pertanyaan yang coba aku tadi jawab. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kalau di websitenya dari rekrutmen bersama itu, yang kita punya akun, yang login akunnya itu tuh juga ada, teman-teman juga bisa lihat tuh ada kolom Q&A juga sih, FAQ ya, frequent asked question ya. Di situ juga kalau teman-teman ada waktu juga bisa baca-baca lah, di situ banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak ditanyain yang masih bingung juga. Yang tadi aku bilang, kalau masih teman-teman masih bingung juga, pas di email itu tuh di bagian paling bawah itu ada yang harus diklik gitu. Jadi ada kayak PDF yang bisa bantu teman-teman jawab pertanyaan-pertanyaan, kayak petunjuk online test lah peserta rekrutmen bersama gitu.
Oh iya, nanti kalau masih bingung juga, aku juga dapat informasi dari Instagram maupun dari apa namanya, inbox-nya gitu, dapat teks dari rekrutmen bersama bahwa hari Rabu nanti tanggal 18 Mei itu akan ada pembekalan ya buat kita. Pembekalan tes TKD hari Rabu 18 Mei jam 12.30 WIB. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta itu akan dilaksanakan di Senayan. Hybrid sih, hybrid juga bisa, lewat online juga, lewat YouTube gitu. Jadi mungkin di situ nanti kita bisa dapat informasi-informasi lain yang kita masih bingung sekarang, atau kita mau nanya di situ mungkin bisa kita tanyakan kepada ahli-ahlinya. Gitu aja sih teman-teman, terima kasih banyak buat antusiasnya. Semoga kita semua bisa lolos untuk tes-tes selanjutnya. Pokoknya sukses terus lah, pantang menyerah. Terima kasih teman-teman, jangan lupa dukung channel aku ya, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini. Terima kasih, sukses selalu.